Untuk install Vue.js ada 4 cara. Lewat CDN seperti mengimport jQuery atau package lainnya. Lalu atau yang kedua kita download file JavaScript-nya, lalu kita serve dari lokal filenya. Yang ketiga pakai npm, dan yang terakhir kita menggunakan command line interface. Cara yang paling mudah yang pertama yaitu kita tinggal copy paste kode script sumber asli Vue-nya yang dari unpackage-nya. Saya bisa ambil dari sini, atau teman-teman mau letakkan di bawah juga sama sekali tidak ada masalah. Kita akan coba bikin aplikasi Vue pertama kita. Di sini caranya sangat simpel, karena kita sudah memanggil Vue-nya lewat CDN seperti ini. Saya tinggal pakai kata kuncinya Vue, lalu menggunakan yang namanya create app. Nah, create app ini dia bisa berisi objek tentang variabel-variabel, data-data, metode, dan masih banyak lagi. Semuanya kita taruh di dalam opsi ini. Nah, tapi kita nggak perlu atau nggak harus naruh semuanya di sini. Kita bisa bikin dia menjadi objek yang berbeda atau objek yang terpisah. Kita kasih nama aja, misalnya di sini sampel. Lalu saya akan beri sebuah cons di sini yang kita beri nama sampel, yang akan kita bikin jadi view objeknya. Dan untuk menghubungkan dia dengan tampilan UI-nya, saya akan bikin sebuah div di sini. Misalnya saya bungkus div-nya di sini, dan kita beri nama ID-nya Vue app misalnya, namanya boleh apa aja tentunya. Saya akan menghubungkan dengan menggunakan kata kunci .mount. .mount ini mengandung elemen mana yang mau kita hubungkan aplikasinya. Pada kasus ini, kita akan menghubungkan hashtag atau ID Vue app yang kita taruh di tanda petik seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengisi isi dari sampelnya. Sebagai contoh, kita akan punya data di sini. Penulisannya sendiri kita akan pakai return object. Di sini kita bisa mengisi variabel-variabel atau data-data apa yang bisa terhubung ke aplikasi Vue kita nanti. Contohnya, saya akan punya variabel namanya subject, lalu saya akan beri nama dia Vue.js seperti ini, atau Vue.js biar kita ngelihat perbedaannya. Nah, sekarang untuk make dia, karena saya udah ngasih tahu, tolong ambil semua objek yang ada di sampel ini pada saat kita bikin Vue-nya, dan mount atau hubungkan dia dengan yang ada di dalam Vue app di sini. Nah, pada saat kita save ini, di sini belum terjadi perubahan apa-apa, tapi teman-teman lihat kalau sekarang kita pakai sintaksnya, yaitu seperti mustache atau dua kurung kurawal pembuka dan penutup. Kita taruh nama variabel yang kita gunakan di sini, dan kita hubungkan di dalam template seperti ini. Sekarang aplikasi kita jadi tahu, oh, sekarang saya akan ambil nilai apapun yang ada di sini. Nah, keuntungannya kalau tadi kita nulis statis, sekarang dia sudah menjadi dinamis. Nanti kita mau manipulasi datanya atau variabel ini seperti biasa di JavaScript, dia akan bisa berubah secara dinamis. Saya akan beri satu contoh satu lagi. Misalnya saya punya angka di sini, kita beri aja number 0. Nah, secara umum pisahkan satu data dengan data lain dengan koma seperti ini. Dan secara umum kita bisa ambil angkanya sekarang atau numbernya sekarang dengan cara seperti ini. Dia akan otomatis sama seperti sebelumnya mengganti angkanya jadi 0. Nah, sebagai contoh, kalau saya mau bikin dia dinamis atau mengubah nilainya setiap detik, kita bisa pakai set interval. Tapi kita nggak bisa langsung nulis metodenya gitu aja di sini. Kita perlu satu tambahan untuk menjalankan secara otomatis. Teman-teman nggak perlu langsung mengerti apa ini mounted, tapi ide dasarnya mounted ini bisa kita jalankan ketika dia pertama kali aplikasinya sudah siap. Jadi mounted ini adalah metode yang otomatis dijalankan. Nah, saya akan taruh metode JavaScript biasa di sini, set interval selama setengah detik atau 500 milisecond. Tolong kalau dia sudah mounted atau sudah dijalankan, tolong tambahkan numbernya yang tadinya 0, saya akan jadi plus atau tambah 1. Setiap setengah detik dia akan berubah. Nah, jadi teman-teman akan ngelihat sekarang nilai numbernya menjadi dinamis. Saya akan save, dan teman-teman lihat sekarang dia bertambah setiap setengah detik. Ini sebagai contoh, kita bisa memanipulasi DOM-nya atau memanipulasi nilai yang ada di variabel ini tanpa mereload halamannya sama sekali. Nah, tentunya pada aplikasi aslinya kita mungkin nggak ngelakuin set interval seperti ini, mungkin sesuatu yang lebih kompleks, tapi ini dia pada dasarnya aplikasi Vue kita. Kita bisa menghubungkan sebuah variabel dengan template sintaks seperti ini,
kita ngumpulin dia di sebuah variabel, variabelnya kita masukkan di dalam opsi fungsi createType-nya, dan mount berisi ID dari elemen HTML yang akan kita hubungkan. Jadi nanti kalau teman-teman mau coba naruh si number-nya, mau ngeluarin dari view app-nya seperti ini, teman-teman akan mengalami error atau dia akan merender dia sebagai string biasa. Makanya pastikan kita sudah naruh dia, sudah membungkus dia di dalam sebuah wrapper yang bertindak sebagai pemberitahu, tolong semua yang ada lambang mustache-nya seperti ini di sini, perlakukan dia sebagai data-data dinamis yang kita ambil dari objek JavaScript di bawahnya.